ketauhidan. Oke. Nah, Islam ajaran, inti ajarannya adalah takwa. Ya, semuanya mengarah kepada ketakwaan. Takwa itu bukan takut. Takwa itu malah berani. Apa maksudnya? Bukan takut seperti takutnya kita kepada harimau, maka lari menjauh. Atas dasar itu takwa kepada Allah adalah mendekat, maka dimaknai berani mendekat. Cuma bagaimana kita masuk kategori yang mendekat dan berani kepada Allah? Ada perintah dilakukan, ada larangan dijauhi. Itu namanya berani. Karena lagi dalam proses mendekat. Sebagai kemudian caranya ada perintah dilakukan, ada larangan dijauhi. Baru kemudian sering kita dengar di mimbar Jumat. Apa itu takwa? Imtisalul awamir. Imtisal melaksanakan apa yang diperintah. Wajitinabun nawahi. Menjauhi yang dilarang. Karena itu isi agama. Isi agama dua, perintah larangan, perintah larangan. Ketika itu dilakukan, itu namanya takwa yang sering kita dengar. Nah, ketakwaan tidak hanya dalam konteks sholat saja, puasa, zakat. Tapi di mana saja, kapan saja, apapun profesi kita, semuanya adalah sarana ketakwaan kepada Allah. Itu yang dimaksud ittaqillah haitsu ma kunta, di mana saja kapan saja. Kalau bahasa sekarang di mana saja kan posisi, ya, kapan saja waktu. Maka saya sering bilang ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," itu kan perintah bukan khobar, insya itu. Menyuruh kita ibadah. Emang bentuknya khobar. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ada terasa perintah nggak? Ada. Maka itu khobar bimana insya. Beribadahlah. Logikanya karena Allah menyuruh kita beribadah, dia bertanggung jawab dong. Menyediakan sarana prasarana. Kan logik gitu. Rupanya sebelum dia mentitahkan kepada kita disuruh beribadah kepadanya, emang dia udah tahu betul dong. Dia siapkan sarana, prasarana. Apa itu? Seluruh ciptaannya apaan sih? Ciptaannya cuma dua. Pertama tempat. Maka seluruh tempat itu ibadah. Di kantor, di rumah, di jalan. Di mana saja kan tempat itu. Sehingga bahasa ekstrimnya tak ada sejengkal tanah yang kita lewati. Maka boleh jadi ada orang melangkah ke masjid itu adalah ibadah, maka langkah kanan menghapuskan dosa, menambah pahala. Langkah kirinya menghapuskan dosa. Oh, real sekali hubungan dengan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Buminya bumi siapa? Bumi Allah. Nggak ada bumi asing nggak ada. Bumi Allah. Dan sengaja diciptakan buat kita tadi sebagai tanggung jawabnya menyuruh kita beribadah. Ciptaan
bertakwa di mana saja kapan saja karena dia sudah sediakan sarana prasarananya. Ada mata sarana ibadah, mulut, hidung sarana ibadah, tangan, kaki sarana ibadah, gigi sarana ibadah. Gak ada. Artinya apa? Pertama, pantas Allah nyuruh kita bertakwa di mana saja, kapan saja. Yang kedua, memberikan informasi dia sudah menyediakan. Gak mungkin dia nyuruh kita bertakwa ibadah, tapi gak menyediakan sarana prasarana. Baru kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menjadikan seluruh aktivitas kita dalam hidup ini diorientasikan kepada Allah. Itu ibadah. Oke. Berikutnya, Allah tahu betul kita juga menangkap logika itu. Kenapa pakai nyuruh-nyuruh lagi? Karena ada di antara hamba-hambanya yang nggak berpikir kayak begitu. Akar berpikir kayak begitu iman. Banyak di antara hambanya yang nggak iman. Maka nggak muncul pikiran seperti yang tadi. Dan di antara hambanya yang beriman saja masih ada yang lalai. Kurang lebih begitu. Lewat Nabi punya tugas menyampaikan, memberi peringatan dan kabar gembira. Di antara peringatannya ini dia. Ittaqillah haitsuma kunta. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih takwa kepada Allah di mana saja, kapan saja? Coba, kenapa itu? Karena kematian di mana saja, kapan saja. Iya atau tidak? Loh, apa hubungannya dengan kematian? Karena sayang Allah. Karena Allah sayang maksudnya. Kenapa Allah sayang? Karena kalau kondisi kita dipanggil saat tak dalam keadaan takwa kepadanya, kan balasan menunggu. Balasan yang menunggu itu Allah tahu betul luar biasa dahsyat. Pasti nggak ada tahan. Saat yang sama dia sayang, jangan sampai ada hambaku. Utamanya yang beriman. Umumnya semua manusia yang tersentuh dengan azabku yang luar biasa dahsyat. Udah diingatkan, dikirim Nabi. Terus nabinya tuh mengingatkan, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah di mana saja. Sebutan haitsuma kunta luar biasa, nggak bisa dirinci karena begitu banyak. Maka paling bisa ya profesi adalah sarana takwa. Apapun profesinya. Dan dimanapun dia berada. Oke, udah. Ternyata ada juga yang lalai. Lalainya banyak. Lalainya banyak. Kalau yang banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan supaya bertobat. Dosa yang dilakukan besar. Tapi pada saat yang sama juga ada yang dosanya kecil. Menganggap kecil itu nggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin. Justru yang besar itu bermula dari yang kecil. Lama-lama jadi besar. Itu diingatkan. Kalau memang ada di antara kita yang pernah melakukan keburukan kecil, kata Allah, iringi dengan kebaikan. Ada tukang minta-minta, sama aja.
Pak Ustadz suaranya hilang ya? Ya hilangnya. Iya, nggak kedengeran. Ada gangguan teknis mungkin ya, sinyal. Iya, mungkin sinyalnya kali. Bahkan terhilang dari meeting. Kita tunggu ya, Bu ya. Iya, Pak Ustadz. Baik, yaitu minta maaf. Maaf ya, saya tadi berbuat salah. Itu saja udah mengiringi yang baik, apalagi lewat tindakan. Iya. Caran mana dia? Coba angkat dikit, Pak. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takwa tadi yang pertama di mana saja. Kalau memang masih ada kesalahan yang ringan dianggap tak apa-apa, tapi kemudian sadar, iringi dengan kebaikan. Tapi terus kemudiannya kholikin nasa. Nah, kesalahan dan kebaikan yang diperintahkan untuk diiringi itu kan dalam konteks berinteraksi dengan masyarakat, dengan sosial. Maka sarannya berbunyi kholikin nas. Nas bukan mukmin. Nah, semua siapa saja dalam konteks berakhlak, bersikap baik itu kepada semua manusia. Bihulukin hasanin. Hadis riwayat oleh Imam Turmuzi. Ya, selesai. Hadis 19 sekarang. An Abil Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari seseorang Abul Abbas. Siapa? Abdullah. Abdullah siapa? Putra Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, yang kadang disebut Ibnu Abbas. Dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku ada di belakang Nabi. Faqala, lalu dia berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Apa itu? Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, maka dia akan menjaga engkau. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah, maka kau dapati dia ada di depan engkau. Idza sa'alta, apabila engkau meminta, fas'alillah. Mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummata, ketahuilah bahwa bangsa, umat, lawit tama'at, kalau mereka berkumpul, berhimpun, ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberi manfaat kepada engkau, lam yanfa'uka, nggak bisa memberi manfaat, illa bisyai'in qad katabahullahu laka, kecuali dengan sesuatu yang memang sudah Allah tuliskan buat engkau. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka, dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakan engkau, coba terus bawahnya lagi. Ya, bisyai'in lam yadurruka, nggak bisa. Illa bisyai'in qad katabahullahu alaika, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah catat. Rufi'atil qalam, aklam, pulpen semua diangkat. Wajaffatis suhuf, jafat artinya kering, lembaran-lembaran kering.
Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Wa fi riwayat ghairi Tirmizi, dalam riwayat lain selain Imam Tirmizi, ihfazillah tajidhu amamaka. Jaga Allah, maka engkau dapati dia ada di depan. Ta'arraf ilallah firrakha. Kenali Allah saat suka. Ya'rifka fisyiddah. Maka dia kenal engkau saat susah. Wa'lam annama akhta'aka. Ketahuilah bahwa yang membuatmu salah. Lam yakun. Berikutnya. Lam yakun liyusibaka. Tak mungkin dia akan menimpa engkau. Jadi wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang menimpamu itu tak mungkin sebuah kesalahan. Allah salah menimpakan, tak mungkin. Wa alam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan kesempitan, kelapangan, ya, ma'al karbi, musibah, bersama musibah. Wa anna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Panjang amat ini ayatnya. Kembali Pak ke atas. Nih, dikit-dikit. Hadis ke-19. Kuntu, kata Abdullah bin Abbas, bersama Nabi di suatu hari. Dia berkata, ya gulam, aku ajarkan kepada engkau beberapa nasihat. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah. Orang-orang yang buzzer itu, Masya Allah minta dijaga. Dia nggak paham, nggak punya iman. Maksudnya ihfazillah, ihfaz amrullah. Jaga perintahnya. Paham itu? Apa diantaranya? Sholat. Apa diantaranya? Zakat. Apa diantaranya? Berbuat baik. Jaga. Artinya apa? Lakukan. Ketika kita melakukan perintah Allah, maknanya menjaga. Baru kata Nabi, yahfazka. Maka dia pasti menjaga engkau. Siapa yang nggak dijaga? Yang padahal dia menjaga amanah Allah. Sampai di penjara juga tetap dia jaga. Dia jaga. Akhirnya apa? Akhirnya ya Allah menjaga dia. Ya atau tidak? Dijaga. Ketika di Gua Hira, ketika di Perang Badar, ketika di Perang Uhud, itu dijaga. Coba perang itu adalah dalam rangka menjaga agamanya. Dan lebih luar biasa ketika ada ayat Al-Quran yang berbunyi Hafidhu ala sholawati wassolatil wusto. Hafidhu itu artinya saling menjaga. Kemungkinan pertama saling menjaga antara orang yang sholat dan sholatnya. Kalau kita menjaga sholat kita, melakukan dengan baik, itu namanya menjaga. Maka sholat akan menjaga kita. Mau berbuat bohong, enggak. Itu dijaga oleh sholat. Mau korupsi, enggak. Mau curang, enggak. Itu dijaga oleh sholat. Dan memang Allah menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah. Oke, yang kedua, hafizu saling menjaga di antara kita. Kalau ada yang subuh bangunin. Besok giliran kita nggak bangun, terus dibangunin. Itu kan saling. Yang terdapat dalam kandungan makna hafizu saling menjaga. Yang ketiga,
menjaga antara Allah dan kita yang melakukan sholat. Sholat punya siapa? Punya Allah. Maka ketika sholatnya dijaga, dia akan menjaga kita. Itu memelihara. Menjaga dimaksud harus dipahami juga secara proporsional. Bukan berarti kemudian karena kita sering sholat, umpamanya, terus mandi di yang banyak buayanya. Bukan kan gitu. Berarti dia nggak dimakan buaya. Walaupun ada kemungkinan seperti itu. Kalau tingkat kedekatannya kepada Allah udah luar biasa. Kenapa? Itu buaya tak diilhami oleh Allah. Diilhami. Jangan diganggu. Terus nggak diganggu. Mungkin, sangat mungkin gitu. Oleh karena itu memahami Allah menjaga kita bukan cuma di dunia saja. Tapi yang paling penting adalah di akhirat nanti. Pasti, ya. Sehingga Nabi bersabda, apa itu? Lan tazula qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al 'anis shalah. Dan saluhat sairu amalihi. Itu bentuk penjagaannya. Kalau sholatnya dijaga dengan baik, maka Allah menjaga perbuatan-perbuatannya yang lain. Yang tidak baik. Dijaga, jadi nggak melakukan. Itu yang dikandung oleh ihfazillah yahfazka. Yang kedua, ihfazillah, jaga perintahnya maksudnya. Agamanya maksudnya. Tajidhu tujahaka. Maka engkau dapati dia ada di hadapanmu. Menjaga perintah Allah bukan cuma sholat. Jujur. Maka di mana dia ada sebagai seorang jujur, di depannya ada Allah. Ada kebayang itu. Ibadah paling sering adalah sholat. Sholat sama dengan silaturahim. Semakin sering silaturahim, semakin kenal persis siapa kita, siapa Allah. Ketika kenal, maka menjadi sangat menghormati kita kepada orang yang kita kenal, apalagi agung. Sering menjadi lebih hormat. Lalu ketika bermuamalah dengan sesama manusia, kita penjual, berdagang. Terus ada orang beli, mau curang. Ada Allah melihat. Itu maksudnya. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ada Allah melihat. Contoh yang populer yang terjadi pada Umar bin Khattab. Dilihat pengembala di padang pasir. Pengembala, potong satu. Apa jawabnya? Tidak, ini bukan hakku. Ya kan Tuhannya nggak tahu. Tidak, kan Allah tahu. Itu maksudnya tajidhu tujahaka. Kita juga begitu. Bukan si pengembala saja. Di ruang hotel nggak ada siapa-siapa mau melakukan kemaksiatan, kemudian menjadi dijaga kita oleh Allah. Menjaga, kebayang insya Allah maksudnya ihfazillah. Kenapa Allah jaga kita pada saat itu? Karena kita menjaga Allah. Minumnya sih sendiri, tapi kan ada pelayan. Masuk dia, bawa minuman kah atau sesuatu kah sebagai tugasnya, tuh tergoda apa enggak? Wah, jujur aja. Terus enggak tergoda. Enggak tergoda bukan karena kekuatan iman kita. Karena Allah menjaga. Itu contoh sederhana. Udah dikasih Allah jabatan, menteri kah, gubernur kah, banyak sekali goda. Ya, gubernur kita digoda, mau berapa? Akhirnya nggak diterima.
Nggak diterima bukan karena dia, tapi karena Allah menjaga. Kenapa Allah menjaga? Karena dia menjaga perintah Allah, perkara Allah. Itu namanya ihfazillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Kebayang itu. Minta kepada Allah. Minta bahasa lain doa. Doa adalah usaha. Doa adalah usaha. Maka kalau mintanya duniawi, ya usaha duniawi. Maka ketika usaha atas dasar yang diminta, mintanya kepada Allah, maka usahanya juga yang sesuai dengan syariat Allah. Tuh. Itu maksudnya wa iza sa'alta fas'alillah. Mintalah kepada Allah. Mintalah amalan-amalan yang sesuai dengan syariatnya. Udah kebayang? Ya Allah beri aku rizki. Itu doa. Keluar rumah dia itu syariat. Syariat. Dia udah pensiun, kemana ini? Udah jalan-jalan ke rumah teman. Dia cerita, gini gitu, saya pengen buka usaha tapi nggak punya modal. Terus temennya itu digerakkan oleh Allah karena dia punya kelebihan rezeki. Itu namanya iza sa'alta fas'alillah. Fas'alillah minta. Mintanya pakai apa? Usaha. Itu namanya fas'alillah. Tapi kalau habis minta terus nggak usaha, nah itu mah bukan cara Allah. Minta apa saja ilmu. Minta anak soleh. Itu kan minta tuh. Kan mintanya kepada Allah. Ya dididik, diajarin. Itu namanya minta kepada Allah. Jangan minta anak soleh, anak supaya soleh, kemudian nggak diajarin ngaji. Itu bukan minta kepada Allah. Itu memaknainya. Ya, iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Bikin rumah minta tolong sama siapa? Sama tukang. Ya. Nah, sebagai mukmin muslim, kita dan orang si tukang dalam konteks ini diberikan potensi benang merah untuk komunikasi. Pada saat yang sama, dia ciptaan Allah, kita ciptaan Allah. Maka dia menyambut permintaan kita pada hakikatnya adalah karena Allah. Pada hakikatnya karena Allah. Itu yang dimaksud iza sta'anta fasta'in billah. Maka Allah memberikan pertolongan sesuai dengan permintaan kita. Yaitu minta dibangunkan rumah. Oke? Hakikatnya Allah. Kalau membangun rumah perlu biaya, hakikat biayanya adalah dari Allah. Kita bekerja, berusaha, kan lewat sehat. Sehatnya dari Allah. Lewat ilmu, ilmunya dari Allah. Lewat kaki tangan, beraktivitas semuanya dari Allah. Harus mengarahkan keyakinan kita ke sana. Itulah yang dimaksud iza sta'anta fasta'in billah. Kalau tidak diarahkan membangun pikirannya ke sana, maka menjadi sombong. Itu korun. Sombong. Kata Allah, rizki dari aku itu. Enggak, ini karena ilmuku. Sombong apa enggak? Itu baru dalam satu konteks, apalagi dalam konteks aspek kehidupan yang lebih luas, politika, ekonomika, budaya, dan lain-lain. Maka dalam konteks politik kepemimpinan dipilih oleh rakyat, itu kan syariat. Hakikatnya adalah Allah. Allah yang ngasih itu. Tentu dengan yang sesuai. Cara-cara Allah tidak curang. Kalau tidak curang, kalau curang itu namanya memaksa merampas. Bukan.
bukan akhlak Allah itu. Iya tidak. Maka awalnya curang, kesonoinnya juga terus nggak putus-putus. Bagaimana mencurangi orang, sebenarnya mencurangi diri sendiri, ya, sebab nanti ada balasannya. Kembali ke sini, wa iza sta'anta fasta'in billah, itu maksudnya, minta tolong kepada Allah. Kembali nih ya, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Terus yang kedua, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Fenomena dan fakta kehidupan, minta tolong bikin rumah, minta tolong angkat meja, minta tolong apa saja, faktanya kita ditolong oleh manusia, maka dalam konsep ketauhidan yang ada pada iyyaka nasta'in itu hakikatnya adalah Allah. Tukang punya siapa? Punya Allah. Mau dia menolong kita. Siapa yang membuat dia mau menolong kita? Punya Allah. Kita bayar pakai uang. Uangnya dari siapa? Hakikatnya dari Allah. Harus begitu mikirnya. Kalau tidak, itu yang tadi sombong. Ini uang saya, kata Korun lagi itu. Itu yang dimaksud iza sta'anta fasta'in billah. Memahami kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Dalam konteks ya minta tolong ada keterlibatan pihak lain selain Allah. Maka di dalam ayatnya yang lain wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong. Ya. Tapi kalau dalam konteks iyyaka na'budu, ibadah nggak ada kecuali kepada Allah semata. Ya. Oke, kita teruskan. Wa'lam annal ummah, bahwasanya umat Islam, bangsa, komunitas, lawit tama'at ala ayyan fa'uka, ini memberikan keyakinan luar biasa kepada kita yang beriman kepada Allah. Bangsa, kelompok apa saja kalau mereka berhimpun akan memberikan manfaat kepada kita, memberi jabatankah, memberi hartakah, agar kita bisa manfaatkan, lam yanfa'uka, mereka nggak bisa. Coba dinaikkan sedikit Pak Jamal. Lam yanfa'uka, tidak bisa. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali kalau hal itu manfaat, maksudnya udah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ada orang memiliki keterbatasan ekonomi. Terus masyarakat tahu. Masyarakat sadar, ingin membantu supaya dia bangkit. Enggak bisa. Kalau Allah belum menghendaki. Enggak bisa terwujudnya bantuan dari masyarakat yang sadar. Karena kesadarannya yang diberikan oleh Allah. Kalau sudah sadar, terus diberikan, belum tentu memberikan dia menjadi berdampak positif. Belum tentu, malah bisa jadi negatif. Itu. Memberikan informasi kuat, segala sesuatu, semuanya serba Allah. Kalau Allah belum kehendaki, belum bisa. Apa yang dia inginkan tercapai. Jadi fakta yang ada hubungannya dengan kehendak Allah. Berikutnya, wa ini tama'u ala ayadurruka. Dan kalau mereka berhimpun, berkumpul
dengan segala kekuatannya, Polri-nya, TNI-nya, hakimnya, jaksanya untuk membunuhnya, bisa nggak? Nggak bisa, belum ditentukan. Kecuali kalau udah ditetapkan. Hidup sehat, segar, keluar dari penjara. Oleh karena itu, ketika melihat kasus-kasus model kilometer 50 terjadi, apa yang itu terjadi bukan karena usaha mereka, karena ketetapan Allah. Gitu Islam cara berpikirnya. Sehingga bukan negatif mengembalikan segala urusan kepada Allah. Justru harus berdampak negatif terhadap hubungan kita dengan Allah. Bagus. Emang udah ketetapan Allah, selesai masalah. Iya. Tapi sesuai dengan usaha. Oke. Lam yadurruka, tidak akan bisa mencelakakan engkau. Dulu ketika demo dalam tanda petik 212 yang disemprotin dengan apa itu, gas air mata. Oh, itu Syekh siapa, Jabir gitu, Ali Jabir. Wow, itu saja Ilham, itu saja masuk ke rumah sakit karena pedihnya mata. Sehingga dia dalam pidatonya, si Habib Rizik itu, luar biasa itu pertolongan Allah. Bukan pertolongan Allah kepada dirinya yang dia banggakan. Padahal dia paling depan dan terus paling pertama jadi sasaran tembak dari gas air mata. Dia yang mengakui itu. Yang lain bergelimpangan. Dia enggak. Kayak begitu Allah menolong umat. Dan yang dia kemukakan, apa yang terjadi kalau saya sampai gitu. Allah lindungi, Allah selamatkan. Bukan menyelamatkan dia sebagai kesombongan, bukan. Menyelamatkan umat. Boleh dibayangkan apa yang terjadi kalau dia sampai gitu kurang lebih. Ya, walam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaika. Rufi'atil aqlam. Pulpen sudah pakai bahasa PL Madi. Padahal akan diangkat. Udah kebayang apa maknanya? Takdir Allah amat sangat bergantung kepada kita. Kalau kita lakukan maka ditulis. Kalau nggak jadi kita lakukan, diangkat. Dan diangkatnya pasti. Karena pasti diangkat, maka pakai fi'il madhi rufi'at. Pasti diangkat. Kalau kita nggak jadi melakukan kejahatan, keburukan yang dilarang, pasti diangkat. Tuh, maka banyak rufi'atil aqlam. Wajaffatis suhuf. Dan kalau saja semua orang berpikirnya kayak begitu, mau melakukan kejahatan tapi dia tahan, wanahan nafsa 'anil hawa. Dia tahan, jaffat as-suhuf. Jaffat kering. Suhuf halaman. Sebab tinta kan basah. Kalau kering nggak ada yang ditulis oleh Allah. Apa maknanya? Ketetapan Allah, takdir Allah amat sangat ditentukan oleh kita. Contoh sederhana. Itu di depan ada ayam goreng. Dimakan apa enggak dimakan? Tergantung kita apa tergantung Allah? Gitu. Di depan ada minuman 2. 1 minuman keras, 2 minuman empuk. Yang mana yang kita minum tergantung kita atau tergantung Allah. Itu namanya takdir. Ada problem lagi ya Pak Jamal? Tidak, Ustaz. Oh, baik. Ya, Saya memasuki waktu. Oh iya. Baik Bapak dan Ibu jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah SWT, karena waktu sudah memasuki zuhur, mari kita akhiri kajian ini dengan baca kafarat. Oh iya.
Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa La anta, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. atubu ilaik. Ya, sama-sama semua. Syukran Ustaz. Baik.